Akhirnya fadhahaba ila waladi, Nabi Ayub, iblis ini pergi mengunjungi anaknya Nabi Ayub. Wa zalzala bihim al-qasra wa qalabahu alaihim famatu jami'an. Kemudian iblis menggoncangkan akan istananya dan merobohkan istana Nabi Ayub, ditimpakan kepada anak-anak dari Nabi Ayub alaihi salam. Famatu jami'an. Kemudian mereka mati semuanya. Summa jaa Ayyub wa akhbarahu bi mauti waladihi fastaghfara. Kemudian iblis datang lagi ke Nabi Ayub, ngabarin, anakmu udah mati semuanya, anakmu Nabi Ayub udah meninggal semuanya. Dikabarin sama iblis. Apa jawaban dari Nabi Ayub? Astaghfirullah. Dia malah memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, ampun. Enggak mengeluh. Ya Allah, hidup saya susah banget. Duit udah kagak ada, mobil kagak ada, anak mati. Ya Allah. Nah itu jangan begitu kita kepada Allah tidak boleh demikian. Tidak boleh demikian. Kenapa? Karena kita buruk sangka, suul adab, mempunyai adab yang tidak baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh kita berdoanya seperti itu. Tetap harus menerima segala qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat anaknya mati semuanya, meninggal, wafat semuanya, karena diguncangkan istananya, kemudian istana ini roboh menimpa kepada anak Nabi Ayub, akhirnya semuanya mati. Dikasih tahu Nabi Ayub mati semua anaknya, ketiban istana. Astagfirullah. Cuma begitu jawaban Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya iblis, wah benar-benar ini. Akhirnya iblis datang lagi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallitni ala jasadih. Ya Allah, ini hambamu benar-benar kuat di dalam beribadah kepada-Mu. Binatangnya udah meninggal, udah mati semuanya, ladangnya udah kebakar, anaknya udah wafat. Sekarang izinkan aku untuk menguji Nabi Ayub kepada tubuh yang ada pada Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya apa? Faqala, Allah menjawab, sallattuka ala jasadihi ghairi qalbihi wa lisanihi wa aqlihi. Allah, ya, saya izinkan, saya berikan kamu kuasa untuk menguji tubuhnya Nabi Ayub, tapi tidak hatinya, tidak lisannya, juga tidak akalnya. Diizinkan oleh Allah, asal tidak lisannya, hatinya, dan juga akalnya Nabi Ayub alaihi salam. Fadhahaba ila Ayyub fawajadahu sajidan. Kemudian iblis pergi kepada Nabi Ayub, dijumpai Nabi Ayub sedang dalam keadaan sujud. Ini yang perlu kita belajar dari Nabi Ayub. Walaupun musibah tidak henti-henti kepada kita, bukan berarti kita jauh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini ada orang ketika ditimpa musibah, ditimpa bala, dia malah jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan demikian. Seharusnya semakin banyak ujian yang Allah berikan, semakin dekat kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pada saat Nabi Ayub sedang sujud, dijumpai oleh iblis, yang mana iblis ingin menguji jasad dari Nabi Ayub alaihi salam. Faja'a min qibali wajhi. Kemudian iblis datang dari arah wajahnya Nabi Ayub alaihi salam. Wa nafakha fi min khiraihi. Kemudian iblis meniupkan ke dalam dua lubang hidungnya Nabi Ayub, nafkhatan, dengan sekali tiupan. Ishta'ala minha jasaduhu, menjadi menyala atau memanas dari satu tiupan tadi, jasaduhu, jasadnya Nabi Ayub alaihi salam. Wa waqa'a fihi hikatan,
dan terjadi pada tubuhnya Nabi Ayub penyakit gatal. Fahakkaha bi'adfarih, Nabi Ayub menggaruk dengan kukunya. Pada saat Nabi Ayub diizinkan oleh Allah untuk menggoda atau menguji kepada tubuh yang ada pada Nabi Ayub, ditiupkan angin ke dalam dua hidungnya, dua lubang hidungnya Nabi Ayub alaihi salam. Akhirnya badannya panas, kemudian gatal, digaruk sama kukunya Nabi Ayub alaihi hatta saqatat kulluha, sehingga kukunya pada copot. Itu gatalnya kayak gimana? Garuk kukunya sampai copot. Kukunya sampai copot. Di kuku ini sampai copot karena saking garuk tubuh Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian ketika kukunya copot, summa hakka bil masu al khashina, kemudian mengambil kain tenunan yang kasar, diambil kain yang kasar untuk menggaruk badan Nabi Ayub alaihi, karena gatal yang telah ditiupkan oleh iblis melalui dua hidung, dua lubang hidungnya Nabi Ayub alaihi salam. Saat pakai kain yang kasar tidak mampu karena masih gatal, summa bil fakhar, kemudian dengan keramik. Tahu keramik? Diambil, dibuat garuk begini badannya. Kan bunyi tuh kerak. Karena kalau kita garuk pakai kuku aja kan bunyi krek. Pakai keramik, Nabi Ayub saking gatal, wah digaruk. Selain pakai keramik juga wal hijarah, digaruk pakai batu sama Nabi Ayub alaihi salam. Digaruk pakai batu. Karena kenapa tadi saking gatal kukunya Nabi Ayub alaihi salam. Falam yazal yahukkuha hatta taqatta'a jasaduhu wa antana. Dan Nabi Ayub terus-menerus menggaruk tubuhnya sehingga jasadnya terkelupas, wa antana, dan berbau busuk, sampai kulitnya terkelupas dan mengeluarkan bau busuk dari aroma badannya Nabi Ayub alaihi salam. Ini ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ayub alaihi salam. Seorang nabi saja diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita? Bagaimana kita yang hanya manusia biasa, tidak ada jaminan surga di pundak kita. Seorang nabi, kekasihnya Allah, masih diuji seperti ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hartanya habis, ladang sawahnya habis, anaknya meninggal, tubuhnya gatal sampai terkelupas kulitnya dan mengeluarkan bau busuk. Karena tadi digaruk kukunya sampai copot, diganti pakai kain masih nggak mempan, ganti keramik nggak bisa diganti pakai batu untuk menggaruk tubuh Nabi Ayub alaihi salam. Fa akhrajahu ahlul qaryah, kemudian penduduk negeri itu mengeluarkan kepada Nabi Ayub alaihi salam, wa ja'aluhu ala kunasatin lahu, dan membuatkan mereka kepada Nabi Ayub tempat sampah, wa ja'aluhu arishan, dan mereka membuatkan kepada Nabi Ayub tempat berteduh. Fahajaran nasu kulluhum illa zaujatah, dan seluruh manusia meninggalkan Nabi Ayub terkecuali istrinya Nabi Ayub alaihi salam. Pada saat udah ujian seperti ini, bukannya ditemani, malah diusir sama orang satu kampung. Deritanya bagaimana? Kita nggak disapa sama tetangga aja sakit rasanya hati. Perasaan ini di hati, bener nggak? Bagaimana kalau diusir satu kampung? Ayo, usir ayo. Nabi Ayub diusir satu kampung, ditaruh di tong sampah. Ya Allah, ini Nabi Ayub alaihi salam. Kemudian ini pelajaran yang penting, istrinya tidak meninggalkan kepada Nabi Ayub alaihi salam, masih setia mendampingi Nabi Ayub alaihi salam. Nah ini untuk adik-adik, nantinya kalau sudah menikah, seberapapun kondisi suamimu, maka temanilah, dampingilah suaminya.
Jangan mentang-mentang suaminya sudah sakit ditinggal kabur, ditinggal kawin lagi, ditinggal main keluar. Itu jangan. Dalam kondisi yang seperti ini, duit nggak punya, anak nggak punya, apa nggak punya, diusir, disuruh tinggal di tong sampah, tinggal istrinya yang masih setia menemani. Istri begini, masya Allah, masya Allah, masya Allah. Siapa nama istrinya? Al-Musamma Rahmah. Nama istrinya adalah Rahmah. Ini ada yang namanya Rahmah. Semoga yang namanya Rahmah sama dengan sifatnya istri Nabi Ayyub alaihissalam. Fakanat takhdumuhu bima yuslihu. Istrinya Nabi Ayyub masih melayani apa yang menjadi kebutuhan dari Nabi Ayyub alaihissalam. Wa ta'tihi bil ta'am, dan masih membawakan makanan untuk Nabi Ayyub alaihissalam. Fahajara as-salasa alladzina amanu wa lam yatsraqu dinahum. Dan orang yang tiga tadi yang akrab dengan Nabi Ayyub, mereka juga meninggalkan Nabi Ayyub, tapi dia tidak meninggalkan agamanya. Di pada saat dia singkat tentang istrinya melayani dengan baik. Apa yang diperlukan engkau, wahai kakanda, wahai pangeranku, ya. Apa yang mau dibawakan makanan oleh Rahmah, istri dari Nabi Ayyub alaihissalam. Jangan-jangan istrinya, suaminya makin tua makin bawel dikata, bang makin tua makin bawel aja. Jangan begitu. Kita belajar dari istrinya Nabi Ayyub alaihissalam. Tetap melayani dengan baik, tetap berkhidmat dengan cara yang baik. Ini ada nasihat dari seorang ulama yang bernama Ummu Iyas, menasehati kepada putrinya ketika ingin menikah. Jika putrinya ingin menikah, dinasehati oleh ibunya. Nah, ini yang perlu kita berikan kepada anak-anak kita. Tidak hanya, nah suamimu bisa apa, suamimu bisa makan, ngasih makan apa. Tidak hanya itu yang ibu pikirkan, tidak hanya itu yang orang tua pikirkan, tapi juga pikirkan hal yang lain. Ajarkan adab dan akhlak kepada putri-putri kita. Di antaranya apa nasihatnya? Yang pertama, nasihatilah kepada putri-putri kita agar supaya baik mendengar kepada seorang suami dan taat kepada seorang suami. Jadi sebelum nikah, anaknya kita kasih bekal. Nah, kalau nanti udah nikah sama suaminya, kalau suaminya ngomong apa dengerin, tapi jangan cuma didengerin, dilaksanain apa yang didengerin. Jangan masuk kuping kanan keluar kuping kiri, tapi dengerin apa yang menjadi omongan suamimu, kemudian lakukanlah apa yang suamimu katakan. Ini nasihat pertama dan kedua yang diberikan oleh seorang ibu kepada anaknya yang mau menikah. Ini ada di dalam kitab Fiqhul Mar'ah Al-Muslimah yang dikarang oleh Syekh Sya'rawi. Kemudian nasihat yang kedua, ketiga dan keempat yang diberikan, seorang istri diberikan nasihatnya, kalau kau sudah berkeluarga, jangan sampai penciuman suamimu dan penglihatan mata suamimu membuat dia marah. Sampai seperti itu seorang ibu menasihati kepada putrinya. Nanti kalau sudah kawin, penciuman hidung laki suamimu, pandangan mata suamimu jangan sampai membuat dia marah. Urusan hidung, urusan mata sampai diperhatikan oleh para ulama agar supaya apa tadi? Perempuan bisa berbakti kepada seorang suami. Jadi kalau misalkan suaminya nggak suka melihat yang kotor, ya maka rumahnya harus bersih. Suami nggak suka di rumahnya misalkan nyium bau-bau gak enak, maka jangan mengeluarkan bau yang tidak ini tentang menjadi istrinya kentut semua ada pernah bang, sorry bang, gua kentut dulu, brek, nggak boleh, jaga adabnya. Ya lah bang, daripada saya kentut atau sakit perut, itu nggak boleh dia, nggak boleh. Misalkan suaminya tidak suka dengan aroma bau kentut, walaupun itu kentut istrinya,
Jangan sampai istri mengeluarkan kentut di depan hadapan suami. Cuma nasihat-nasihat yang diberikan, yang harus juga kita berikan kepada anak-anak kita. Jadi apa yang telah terjadi oleh Nabi Ayub, yang telah kita ceritakan dari awal sampai akhir, yang iblis meminta izin kepada Allah untuk menggoda kepada Nabi Ayub alaihissalam, akhirnya digoda, tapi Nabi Ayub tidak bergeser sedikit pun dari keimanannya. Maka suami yang sabar menghadapi buruk akhlak istrinya akan sama pahalanya yang Allah beri kepada Nabi Ayub alaihissalam. Berat Ustaz, ya berat, capek, tapi juga di balik capek kita ada pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.